teman-teman semuanya. Halo teman-teman mahasiswa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya atas nama Efrianus Laia dengan NIK 24255015. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang tugas teori organisasi. Dan sebelum saya memulainya, yang saya hormati Ibu dosen pengasuh mata kuliah teori organisasi dan seluruh teman-teman semuanya. Langsung saja pada pembahasannya. Judul bukunya Teori Organisasi dan ada dua orang penulisnya, yaitu satu Dr. Desna Aromatika dan keduanya Dr. Arif Rahman Suraja. Teori organisasi ini wadah atau kesatuan yang terdiri dari sebuah organisasi yang bekerja sama secara terkoordinasi dan terstruktur mencapai tujuan atau sasaran yang dapat dicapai secara kolektif. Pada dasarnya, teori organisasi ini merupakan pegangan yang dijadikan pedoman ketika menilai atau memandang sesuatu hal, dan organisasi ini juga membantu dan menjawab sebuah fenomena baik sosial maupun alami, dan termasuk juga fenomena organisasi ini. Organisasi juga termasuk dalam studi struktur perilaku dan dinamika dalam dunia bekerja yang bertujuan memahami cara perusahaan beradaptasi kepada karyawan atau teman kerja supaya mencapai target secara efisien. Contohnya seperti seorang manajer proyek mungkin menggunakan gaya kepemimpinan yang cerdas atau memberikan instruksi yang jelas supaya karyawan nyaman di pekerjaan yang sudah diberikan. Dan konsep organisasi memiliki bermacam-macam pendefinisian. Satu, organisasi sebagai wadah atau statis, yang artinya tempat atau struktur yang digunakan untuk bekerja sama. Contohnya sekolah sebagai wadah bagi kepala sekolah atau guru dan siswa untuk menjalankan kegiatan pendidikan. Dan keduanya, organisasi sebagai alat pencapaian tujuan atau statis, yang artinya alat untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Contohnya seperti koperasi dibentuk sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi atau anggotanya. Dan ketiganya, organisasi sebagai sekelompok yang melakukan kegiatan atau dinamis, yang artinya kumpulan manusia yang aktif melakukan kegiatan bersama. Contohnya panitia acara kampus bekerja sama menyelenggarakan seminar atau kegiatan mahasiswa. Dan keempatnya, organisasi proses kerjasama atau dinamis, yang artinya organisasi ini menekankan pada interaksi atau komunikasi dan kerjasama antara anggota. Contohnya seperti tim proyek di kantor yang saling berkoordinasi untuk menyelesaikan pekerjaan tempat waktu. Dan yang terakhir, organisasi sebagai pengaturan, pembagian tugas dan wewenang dinamis, yang artinya organisasi dilihat sebagai sistem yang mengatur siapa mengerjakan dan siapa bertanggung jawab kepada siapa. Contohnya seperti kepala desa tugasnya
mengambil keputusan, dan keduanya sekretaris bagian administrasi dan bendaharanya bagian keuangan. Dan kesimpulannya, organisasi harus bersifat adaptif terhadap perubahan lingkungan, di mana kemampuan beradaptasi ini menentukan keberhasilan dalam memanfaatkan peluang serta mengatasi ancaman. Sekian presentasi saya. Jika ada kesalahan maupun kesilapan atau dari cara penyampaiannya, mohon untuk dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.